yang akan bergerak bersama menuju ke Istana Merdeka. Saat ini pergerakan hanya terpantau sedikit karena lebih banyak pengunjuk rasa berkumpul di kawasan Patung Kuda di Jakarta Pusat ini. Jumlahnya semakin banyak setelah sholat Jumat, karena rencananya unjuk rasa ini akan berlangsung setelah sholat Jumat atau saat ini dan akan bergerak menuju ke sejumlah titik. Di antaranya adalah di Bareskrim, di Jalan Medan Merdeka Timur, kemudian di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka dan di Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Barat. Lalu bagaimana pantauan di Balai Kota Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan? Ini dia pergerakan dari para pengunjuk rasa. Kebanyakan dari mereka bergerak dari Masjid Istiqlal yang menjadi salah satu lokasi berkumpulnya kelompok pengunjuk rasa sejak Kamis malam bahkan. Mereka bergerak dari Masjid Istiqlal, kemudian menuju ke Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan. Inilah Jalan Medan Merdeka Selatan yang sudah mulai dipenuhi oleh kelompok pengunjuk rasa yang berjalan bersama untuk berkumpul di depan Istana Merdeka, meminta kepada pemerintah untuk memproses dugaan penistaan agama tanpa ada intervensi. Lalu kita akan pantau kembali bagaimana situasi terkini di Masjid Istiqlal Jakarta. Seusai melaksanakan ibadah sholat Jumat, pergerakan massa sudah terpantau dari Masjid Istiqlal Jakarta. Ini dia pergerakan dari peserta unjuk rasa yang akan keluar dari lingkungan Masjid Istiqlal menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Tujuannya adalah ke Balai Kota Jakarta. Unjuk rasa ini diimbau oleh pemerintah untuk berjalan secara tertib, secara damai, tanpa ada kerusakan dan tidak mengganggu kepentingan publik yang lebih luas. Itu adalah imbauan dari pemerintah. Unjuk rasa yang diimbau berjalan dengan damai ini dimulai sejak setelah para kelompok pengunjuk rasa melakukan sholat Jumat dan bergerak bersama menuju ke sejumlah titik. Yang pertama di Balai Kota Jakarta yang merupakan tempat dulu berkantornya calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kemudian mereka akan berhenti sebentar di Bareskrim, tempat di mana laporan dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki Cahayapurnama diproses secara hukum. Sudah ada 22 saksi dan ahli yang diperiksa oleh pihak kepolisian, dan kepolisian juga berjanji proses ini akan berlangsung tanpa intervensi dari pihak manapun. Bahkan sudah ada rencana untuk memeriksa Ahok atau Basuki Cahayapurnama pada hari Senin 7 November mendatang. Titik ketiga yang juga akan menjadi lokasi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi adalah di kawasan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Barat. Nantinya perwakilan dari para pengunjuk rasa ini akan bertemu dengan Menko Polhukam Wiranto. Ini adalah rencana dari aksi unjuk rasa 4 November atau hari ini yang berlangsung saat ini di sejumlah titik di pusat ibu kota. Masjid Istiqlal menjadi lokasi kumpul para pengunjuk rasa sejak Kamis malam. Tidak hanya dari Jakarta, mereka juga datang dari sejumlah wilayah di Indonesia. Kini mereka berjalan bersama keluar dari lingkungan Masjid Istiqlal untuk bersama-sama bertemu dengan gelombang kelompok pengunjuk rasa lainnya yang sudah bersiap di beberapa titik. Di antaranya di kawasan Patung Kuda, di Balai Kota, dan juga di Bareskrim Jalan Medan Merdeka Timur. Pergerakan ini nantinya akan bergabung dengan kelompok pengunjuk rasa lainnya. Mereka terus meminta tidak adanya intervensi dalam proses hukum dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki Cahayapurnama. Tim dari kepolisian juga terus melakukan pengamanan untuk melayani dan juga mengawal jalannya unjuk rasa dengan tertib
dan juga dengan damai. Bahkan Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iriawan memastikan tidak ada satupun anggota kepolisian yang membawa peluru tajam, senjata api dan juga senjata tajam. Hal ini untuk bersama-sama dengan para pengunjuk rasa menjalankan aksi atau unjuk rasa dengan damai dan tertib. Kepolisian akan mengutamakan upaya persuasif jika nantinya ada hal-hal yang tidak diinginkan selama unjuk rasa ini berlangsung. Di sebelah kiri layar kaca Anda dari Masjid Istiqlal Jakarta, saudara, pergerakan pengunjuk rasa semakin besar. Kita lihat sudah dipenuhi oleh kelompok unjuk rasa kawasan di Masjid Istiqlal Jakarta karena rencananya pengunjuk rasa akan kemudian bergerak menuju ke Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan. Sementara di sebelah kiri layar kaca Anda adalah pantauan terkini, pantauan saat ini di kawasan Patung Kuda Jakarta yang juga menjadi titik kumpul awal dari unjuk rasa yang akan berlangsung pada hari ini. Jumlah pengunjuk rasa juga sudah semakin besar, kembali akan mereka berjalan menuju ke sejumlah titik yang menjadi lokasi mereka menyuarakan aspirasinya. Di Istana Merdeka nanti akan menjadi tujuan dari unjuk rasa pada hari ini. Perwakilan dari pengunjuk rasa akan dipertemukan dengan Menko Polhukam Wiranto untuk membicarakan soal aspirasi mereka hari ini yang meminta bahwa proses hukum dugaan penistaan agama akan diproses secara bebas dan juga tanpa adanya intervensi. Kita langsung pantau bagaimana situasi terkini di kawasan Tugu Tani, Jakarta, lokasi yang paling dekat dengan Bareskrim Mabes Polri di Jalan Medan Merdeka Timur. Pergerakan dari kelompok pengunjuk rasa juga semakin besar. Saat ini sudah mulai berjalan menuju ke Bareskrim Mabes Polri. Saat ini kita akan pantau bagaimana pergerakan kelompok pengunjuk rasa dari sejumlah titik di Jakarta yang telah bergabung dengan kelompok pengunjuk rasa lainnya yang sebelumnya berkumpul di wilayah Patung Kuda, di Tugu Tani, dan juga Masjid Istiqlal Jakarta. Pihak kepolisian sudah melakukan rekayasa lalu lintas bagi masyarakat Jakarta yang akan tetap beraktivitas seperti biasa, meskipun unjuk rasa pada 4 November ini berlangsung hingga sore nanti. Kita akan bergabung bersama rekan kami, jurnalis Kompas TV Friska Clarissa, yang akan melaporkan bagaimana kondisi terkini di Istana Merdeka. Friska, bagaimana pergerakan peserta unjuk rasa di sana? Ya Cindy, peserta unjuk rasa sudah mulai bertambah lagi usai pelaksanaan ibadah sholat Jumat sekitar pukul 1:30 siang tadi. Saat ini Anda juga dapat melihat di layar kaca saudara ada demonstran yang baru tiba di wilayah di seberang Istana Merdeka Jakarta. Mereka berkumpul di sini karena memang titik sentralnya, titik pusat dari aksi damai 4 November ini dipusatkan di seberang Istana Merdeka Jakarta, 100 meter jaraknya dari Istana Kepresidenan, tempatnya di depan gerbang Monas Jakarta. Tadi kami memantau sejak pagi hari datangnya para pengunjuk rasa ini berlangsung secara tertib dari mulai pagi hari. Tadi sempat diseling juga dengan ibadah sholat Jumat langsung di depan halaman Monas Jakarta, dan saat ini massa yang datang ke area Istana Merdeka ini adalah berasal dari sejumlah titik, baik itu dari Patung Kuda atau Arjuna Wiwaha, juga sebagian lainnya saat ini menuju dari arah Masjid Istiqlal. Mereka tadi bergerak sekitar setengah jam yang lalu dari kompleks Masjid Istiqlal Jakarta. Selanjutnya menuju ke arah Balai Kota, nantinya akan melewati Patung Kuda atau Patung Arjuna Wiwaha, dan nantinya akan berkumpul semua di depan Istana Merdeka Jakarta. Kita lihat saudara, situasi di belakang kami saat ini masa setidaknya ada sebagian wilayah dari halaman di depan Monas Jakarta ini yang sudah dipadati oleh para pengunjuk rasa dari berbagai daerah di tanah air. Nantinya pada saat semua massa sudah berkumpul, baik dari titik di Masjid Istiqlal juga dari arah Patung Arjuna Wiwaha menuju ke Istana Merdeka ini, akan dilakukan orasi oleh para pengunjuk rasa.
Orasi ini nantinya akan menyuarakan tuntutan mereka untuk memproses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama. Nantinya setelah melakukan orasi, para pengunjuk rasa ini akan diterima oleh pihak Istana Kepresidenan. Tadinya para pengunjuk rasa ini berharap Presiden Joko Widodo langsung yang menemui mereka. Tapi berhubung saat ini Presiden Joko Widodo sedang melakukan agenda kerjanya, melakukan kunjungan kerja ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk meninjau kesiapan infrastruktur di sana. Sehingga yang mewakilinya nanti adalah Menko Polhukam, Yani Wiranto, didampingi juga oleh Menteri Sekretaris Negara. Informasi ini kami peroleh dari Biro Pers dari Sekretariat Negara. Dan juga tadi juru bicara Presiden atau Staf khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi juga menyatakan bahwa saat ini Presiden Joko Widodo juga Wakil Presiden Yusuf Kala melakukan aktivitasnya seperti biasa, tidak ada aktivitas khusus terkait dengan adanya demonstrasi 4 November ini di Istana Merdeka, Jakarta. Untuk jalannya demonstrasi ini, untuk tertibnya demonstrasi ini, sejak tadi pagi juga digelar apel kesiapsiagaan oleh aparat gabungan dari TNI Polri. Dan kalau Anda melihat, saudara, tadi perbedaannya pagi hari dengan siang hari ini, juru kamera kami Parasian Tamunan akan memperlihatkan kepada Anda di sisi kiri layar kaca Anda, atau tepatnya di sisi kiri layar, ini sudah ditambah sejumlah personel kepolisian. Kalau tadi di garda terdepan ada polisi wanita, saat ini juga sudah ditambah lagi aparat kepolisian lainnya. Dan juga kawat berduri sudah digandakan jumlahnya di perbatasan sekitar 100 meter dari gerbang utama Istana Merdeka atau Istana Kepresidenan Jakarta. Ini dilakukan aparat pengamanan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Memang hal ini biasa dilakukan mengingat juga jumlah masa ekskalasi masa semakin siang juga ini akan semakin bertambah, sehingga antisipasi lebih juga disiapkan oleh aparat pengamanan sejak pagi hari tadi. Kalau kita lihat jumlahnya ada 18.000 kurang lebih personel yang ditempatkan di kurang lebih 26 titik. Tadi juga sudah ada tinjauan langsung dari Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan, juga Pangdam Jaya Majen TNI Teddy Laksmana yang langsung menuju ke lokasi memantau jalannya aksi demonstrasi ini. Dan dipastikan untuk aparat yang berjaga pada siang hari ini tidak ada yang menggunakan senjata api, tapi jikalau ada yang membawa senjata itu pun berisi peluru karet, tidak peluru tajam. Hal ini dilakukan karena memang jalan yang dipilih oleh aparat penegak hukum, aparat keamanan pada siang hari ini adalah pendekatan persuasif kepada para pendemo. Kalau kami kutip pernyataan dari Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan, yang dilakukan adalah untuk melayani masyarakat. Dalam hal ini adalah para pengunjuk rasa yang siang ini ingin mengutarakan maksudnya, ingin menyampaikan aspirasinya langsung di depan Istana Merdeka, Jakarta. Menurut informasi yang kami peroleh, juga nantinya ada Wakil Ketua DPR Fadlizon dan juga Fahri Hamzah yang turut dalam aksi unjuk rasa ini. Keduanya menyatakan bahwa memang aksi ini berawal dari dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh petahana Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama untuk mendesak Polri untuk melanjutkan proses hukum. Berbicara soal tuntutan ini, tadi juga kami mendengar hal ini disuarakan oleh para pengunjuk rasa. Tapi para pengunjuk rasa berjanji sejak awal bahwa aspirasi ini akan dibawa langsung nantinya disampaikan ke pihak pemerintah dengan tata cara yang baik, dengan menjunjung tinggi ketertiban umum, tidak dengan anarkistis, disampaikan secara damai. Meskipun tadi kami sempat melihat ada perselisihan antara pendemo, tapi hal ini hal kecil, tidak menyebabkan adanya ketegangan di sini, tapi hanya salah persepsi saja. Kalau kita lihat, kami pantau langsung di sini sejak pagi hingga siang hari ini, meskipun eskalasi massa bertambah saat ini juga kami mendengar langsung dan kami mengamati sendiri sudah ada massa lainnya yang menuju ke arah Istana Merdeka ini. Tapi mereka meneriakan yel-yelnya secara tertib. Mereka berjalan kaki dari arah Masjid Istiqlal menuju ke lokasi ini dengan tertib, berbaris rapi, tidak mengganggu fasilitas umum yang berada di sekitar Istana Merdeka Jakarta maupun jalur-jalur yang mereka lewati, mulai dari kompleks Masjid Istiqlal juga arah Balai Kota DKI Jakarta melewati Patung